Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi kembali pada hari ini. Dan kita mau mempersiapkan hati kita mempersiapkan hidup kita mau datang kepada Tuhan. Kita mempergunakan setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Biar adik-adik di rumah tetap fokus, duduk diam mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukur. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, ku naikkan syukur. Oh haleluya, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Haleluya, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Haleluya, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau tutup mata, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami hanya bisa live Tuhan, streaming melalui YouTube, tapi kami percaya kami setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini memiliki kerinduan yang besar untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan hadir di setiap pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik semua yang ada di rumah. Kakak jemput semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jangan ada yang duduk, kita semua harus bangkit berdiri. Kita mau bergoyang untuk Tuhan, kita mau menari untuk Tuhan, kita mau angkat pujian. Sialalala. Haleluya.
la la la, ya ya ya, shalala, shalala la la la, shalala la, ya ya ya, Yesus kekasih, kasih jiwaku sungguh ya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Puji Tuhan, kita sudah bersuka untuk Tuhan, kita sudah menari untuk Tuhan, dan tiba saatnya pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan hidup kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini itu boleh membuat kita mengerti akan semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik di rumah, persiapkan hati adik-adik. Haleluya Yesus. Kita mau angkat satu pujian, hatiku tenang berada dekat. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, hatiku tenang. Oh haleluya, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Isi mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, haleluya, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, haleluya, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik boleh duduk diam, adik-adik boleh fokus mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menyiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk kami ditaburi kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati guru kami, Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang ada, biar mereka mampu mengerti firman-Mu pada saat pagi hari ini. Bila firman itu boleh bertumbuh, sehingga anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu di tempat ini boleh menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo di rumah sudah siapkan Alkitabnya? Tidak? Ayo kakak tunggu untuk adik-adik semua ambil Alkitabnya di rumah. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik di rumah harus fokus, harus serius dengar firman Tuhan. Tidak boleh sambil makan ya, tidak boleh sambil lari-lari, tidak boleh sambil main. Harus duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita buka dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan baca ayat ini bersama-sama setelah hitungan ketiga ya. Ayo yang sudah ketemu katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adik-adik yang kita tahu bahwa ini adalah buah-buah Roh Kudus. Jadi buah-buah Roh Kudus di sini ada 9. Adik-adik, semuanya harus kita miliki. Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus ini. Dan semuanya itu harus kita miliki di dalam kehidupan
kita. Nah, adik-adik, kan di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, dan selanjutnya sampai yang ke-9. Dan itu semuanya harus kita miliki. Nah, sebelum kakak lanjut, sudah 2 minggu ini kita mendengar firman Tuhan tentang buah-buah Roh Kudus kan. Yang pertama itu kakak Ade yang bawa tentang kasih. Yang kedua Cici Michelle minggu yang lalu tentang sukacita. Nah, pada saat pagi hari ini kakak akan berbicara tentang buah Roh Kudus yang ketiga. Jadi apa itu buah Roh Kudus yang ketiga? Ayo boleh dilihat lagi Alkitabnya. Buah Roh Kudus yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Nah, kakak pada pagi hari ini tema firman Tuhan ini adalah damai sejahtera. Puji Tuhan adik-adik. Apa sih itu damai sejahtera? Pasti adik-adik saat ini bertanya ke sebelahnya, bertanya ke mama, bertanya ke papa, ke teman, atau sebagainya. Nah, di sini kakak kasih tahu, damai sejahtera itu adalah di mana keadaan jiwa kita, keadaan hati kita, kita merasa aman, kita merasa tenang, tidak ada satu hal yang dapat mengganggu kita. Kita merasa nyaman, kita merasa tentram, makmur, harmonis, dan sebagainya. Jadi di mana keadaan kita merasa nyaman, kita merasa tenang. Nah, itulah damai sejahtera. Dan itu harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu GPDI Kota Bumi. Kita harus memiliki damai sejahtera. Kenapa sih kita harus memiliki damai sejahtera, adik-adik? Adik-adik, damai sejahtera itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu sudah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mati, bahkan dia naik ke sorga. Dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia meninggalkan damai sejahteranya untuk kita. Kita buka dalam Yohanes 15. Kakak ingat satu ayat Yohanes 15. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentara hatimu. Jadi damai sejahtera ini sudah Tuhan Yesus berikan ketika dia ingin naik ke sorga. Mungkin kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan dosa. Tapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan melepaskan ketakutan, melepaskan dosa kita itu semua, dan menggantikan itu semua dengan damai sejahtera. Nah, jadi itu damai sejahtera itu sangat penting karena sudah Tuhan Yesus tinggalkan untuk kita semua ketika dia ingin naik ke sorga. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah harus miliki damai sejahtera. Buah Roh Kudus yang ketiga ini harus adik-adik miliki ya. Nah, yang kedua, damai sejahtera itu harus kita miliki. Nah, kita buka Alkitab dalam Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Ayo buka Alkitabnya ya. Kolose 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, damai sejahtera itu harus memerintah hati kita, harus tinggal dalam hati kita, supaya kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak sekolah minggu di tempat ini yang selalu datang kepada Tuhan, kita miliki damai sejahtera itu, dan kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan merasa bagaimana bingung atau kekacauan sebagainya, karena sudah ada damai sejahtera Kristus yang tinggal dalam hidup kita, yang memerintah hati dan hidup kita. Jadi damai sejahtera itu sangat penting.
Dan itu harus memerintah dan tinggal dalam hidup kita. Harus kita miliki. Jadi adik-adik sholat minggu di rumah harus kita miliki. Kenapa sih? Pasti ini kakak kasih contoh ya. Kenapa sih damai sejahtera itu penting? Nah, mungkin dulu adik-adik mungkin sering sekali marah sama orang tua. Adik-adik nakal. Nah, adik-adik merasa takut. Adik-adik merasa takut, merasa bersalah. Tapi kalau adik-adik punya damai sejahtera, adik-adik tidak akan pernah merasa takut. Jadi adik-adik harus punya damai sejahtera Kristus yang sudah tinggal dalam kehidupan adik-adik. Ya, jadi itu dia sangat penting. Jadi ketika adik-adik merasa takut, ketika damai sejahtera itu tinggal dalam kehidupan adik-adik, adik-adik tidak akan pernah merasa takut lagi. Adik-adik menjadi anak Tuhan yang berani, anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita. Jadi adik-adik di rumah harus memiliki damai sejahtera. Buah Roh Kudus yang ketiga ini harus adik-adik miliki. Nah, adik-adik, bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera itu? Adik-adik yang ada di rumah, sekolah minggu yang ada di rumah, kalau kita mau memiliki damai sejahtera itu, kita harus mulai dari hati kita. Kita terima bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus rela mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, sehingga dia meninggalkan damai sejahtera itu untuk memerintah dalam kehidupan kita, untuk tinggal dalam hidup kita. Adik-adik harus membuka hati. Ya, adik-adik harus selalu mengingat setiap bagaimana Tuhan sudah kerjakan semuanya di dalam kehidupan adik-adik. Maka yakin dan percaya adik-adik di rumah pada saat ini mampu mengerti ini semua. Jadi adik-adik selalu dekat dengan Tuhan. Adik-adik selalu memprioritaskan Tuhan. Karena Tuhan sangat penting buat hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu bernafas. Tanpa Allah kita tidak akan mampu hidup, kita tidak ada sampai saat ini. Sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa, melepaskan kita dari segala ketakutan, dan menggantikan itu semua dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang luar biasa. Kalau kita memiliki damai sejahtera, kita akan merasakan sukacita yang luar biasa yang dari Tuhan. Di firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita miliki damai sejahtera itu. Buah Roh Kudus yang ketiga ini harus kita miliki. Jadi adik-adik di rumah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan ku damai sejahtera-Mu yang sudah Engkau tinggalkan bagiku. Adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya damai sejahtera itu tinggal dalam kehidupan adik-adik. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak percaya dan berharap adik-adik mampu mengerti bahwa betapa pentingnya damai sejahtera itu. Puji Tuhan, adik-adik di rumah, kita akan berdoa. Kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi satu hal yang baru untuk adik-adik mengerti bahwa betapa pentingnya damai sejahtera Kristus untuk tinggal dalam kehidupan kita. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami tinggal dalam hati kami, supaya kami mengerti bahwa betapa pentingnya damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biar kami semua boleh memiliki itu semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saat ini Bapak, keadaan kami saat ini. Biarlah Tuhan tolong kami, pulihkan keadaan kami saat ini supaya kami bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati sekolah kami Tuhan.
Biarlah Tuhan selalu memelihara setiap kehidupan kami. Hamba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami akan kembali lagi minggu depan. Makasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum mengakhirinya, kakak punya satu tugas untuk adik-adik di rumah. Adik-adik harus rekam dan videoin dan kirim di grup atau kirim ke WhatsApp-nya Koko. Adik-adik harus hafalin ayat yang tadi dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adik-adik harus hafalin 9 buah Roh Kudus itu. Ya, ada lagunya. Lagunya seperti ini, adik-adik di rumah belajar dan hafalin, dan Koko tunggu ya. Jadi begini lagunya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu dia lagunya. Adik-adik di rumah harus mengerjakan tugas ini ya. Koko tunggu videonya untuk adik-adik kirim di grup. Adik-adik harus hafal 9 buah Roh Kudus ini. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya adik-adik harus hafal dan adik-adik harus miliki. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.